Baca surat At-Tin. Baca bersama-sama. Dengan membaca ayat pendek tadi bertambahnya amal ibadah anak-anak ibu semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Mengcek kehadiran anak-anak ibu. Berlian, Hanifah, Felisa, hadir semuanya pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini sebagai umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad. Kita ini adalah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu diwajibkan untuk belajar, menuntut ilmu. Supaya apa? Kita menjadi anak yang apa? Anak yang soleh. Apalagi? Cerdas. Mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kita itu harus belajar belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi anak yang cerdas. Karena cerdas itu termasuk ke dalam salah satu sifat wajib Rasul. Itu namanya fatona. Artinya cerdas. Hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah.
Rasul. Coba Vina. Percaya atau yakin Percaya atau yakin? karena Rasulullah itu ada. Percaya atau yakin karena Rasulullah itu ada. Bagus. Siapa lagi? Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Vina? Kata Vina, iman kepada Rasul itu adalah percaya atau yakin bahwa Rasulullah itu ada. Jadi benar bahwasanya iman kepada Rasul itu adalah percaya atau yakin bahwasanya Rasulullah itu pasti ada. Kemudian mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Karena wajib. Apa lagi? Karena beriman kepada Rasul itu termasuk ke dalam rukun iman. Bagus anak ibu semuanya dapat menjawab pertanyaan ibu. Nah, kepada Rasul, beriman kepada Rasul. Arti dari iman kepada Rasul. Tadi sudah dijawab oleh anak-anak ibu bahwasanya iman kepada Rasul itu adalah yakin atau percaya bahwasanya Rasulullah itu ada. Nah, siapa yang bisa membacakan? Siapa yang bisa membacakan arti beriman? Makna iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Iman artinya percaya. Beriman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya Nabi dan Rasul untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Tetapi ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani sebagai umat Islam. Bagus sama ibu anak. Jadi beriman kepada Rasulullah itu adalah rukun iman yang keempat. Iman itu artinya percaya atau yakin. Itu artinya iman. Kemudian beriman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah itu mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajak beriman kepada Allah. Itu tujuannya Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah. Arti dari Rasul itu sendiri bahwasanya Rasul ini berasal dari kata arsala. Arsala itu artinya mengutus, bukan menguji. Jadi Nabi dan Rasul itu sangat banyak jumlahnya. Cuma yang wajib kita imani hanya sebanyak 25. Dan anak-anak ibu yang hafal 25 Nabi. Ada di sini yang hafal 25 Nabi? Kalau tidak ada yang hafal, ibu tanya dulu. Siapa Nabi kita yang pertama? Siapa? Nabi Adam. Nabi kita yang terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah 25 Nabi. Yang pertama, coba Nabi apa? Nabi Adam. Yang kedua? Idris. Yang ketiga? Nabi yang wajib kita imani. Ini terbagi ke dalam 3 kelompok.
Yang pertama yaitu sifat wajib. Siapa anak-anak ibu yang tahu apa artinya sifat wajib itu? Apa sifat wajib? Hah? Hal yang wajib dilakukan. Kemudian apa lagi? Ada pendapat lain? Apa artinya sifat wajib? Sifat wajib itu adalah sifat yang wajib, yang pasti ada pada diri rasul. Yang pasti ada pada diri rasul. Kemudian kedua, sifat mustahil. Kalau mustahil itu adalah sifat yang mustahil tidak ada. Yang mustahil ada lagi. Ya, sifat mustahil itu adalah sifat yang mustahil ada pada diri rasul. Ya, sifat yang mustahil ada pada diri rasul itu tidak mungkin ada pada diri rasul. Kalau sifat jaiz, sifat yang boleh ada pada diri rasul. Yang pertama, kita masuk kepada sifat wajib bagi rasul. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Berarti kalau yang harus, yang wajib itu berarti tidak boleh, tidak ada. Siapa anak ibu yang tahu berapa jumlahnya sifat wajib? Sifat wajib pada rasul itu berapa jumlahnya? Ya, coba Felisa. 4, pintar anak ibu Felisa. Jadi sifat wajib itu berjumlah 4. Yang pertama apa? Sidik. Apa artinya sidik? Benar. Kemudian yang kedua apa? Sidik. Yang kedua apa lagi? Amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat apa tadi? Itulah 4 sifat wajib rasul. Amanah, tabligh, sidik. Nah, sifat wajib bagi rasul artinya sifat yang mesti ada pada diri rasul ada 4. Yang pertama ada tadi sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi rasul itu selalu berkata benar. Selalu berkata benar. Kemudian yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu harus bersifat amanah. Dapat kita percaya. Kan gak mungkin seorang rasul pembohong. Bagaimana kita tuh percaya kepada dia? Kemudian yang ketiga tabligh. Apa artinya tabligh? Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Itu artinya tabligh, menyampaikan. Jadi seorang rasul itu wajib menyampaikan kepada umat apa yang disampaikan oleh rasul. Apa yang disampaikan oleh rasul? Pintar anak berian. Jadi seorang rasul itu wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Apa yang telah dia dapat wajib disampaikan kepada umat. Sampaikan. Kemudian fatona. Apa artinya fatona? Cerdas. Jadi seorang nabi itu harus cerdas. Itu adalah tadi sifat wajib. Membuat poster. Inilah salah satu contoh poster. Sifat wajib rasul yaitu sidik.
kelompok 3 silakan duduk berkelompok. Nah, tugasnya yaitu membuat karya poster. Silakan anak-anak ibu berkarya. Boleh membuat gambar atau boleh membuat sebuah kalimat ajakan yaitu tentang sifat wajib rasul. Nah, di sini ada lembar kerjanya supaya anak ibu tahu nanti. Lembar kerja kemudian ada kertas HVS-nya. Jadi anak-anak ibu tuh bekerja di kertas ada kertas HVS-nya. Silakan anak ibu berlian. Yogi. Tiara. Udah dapat lembaran kerjanya semua? Kertas HVS-nya? Sudah? Nah, yang pertama tugas anak-anak ibu, buatlah poster tentang keteladanan sifat Rasul, sidik, amanah, fatona, dan tablik. Gunakan kertas ukuran A4. Ini kan sudah A4 kan? Nah, sudah dapat kertas A4. Kemudian hias postermu dengan menarik, kreatif, dan rapi. Jadi yang akan ibu nilai nanti adalah kekreatifannya, gambarnya, kemudian kerapian dari gambar. Kemudian nanti pastikan isi poster menggambarkan keteladanan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Pahami tugasnya? Sudah? Nah, sekarang silakan kerjakan tugasnya membuat poster tentang sifat wajib Rasul. Ibu kasih waktunya 20 menit. Jadi kita harus bekerja sama. Yang rapi. Sudah selesai? Sudah? Gimana kelompok 3? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1? Kelompok 1 membuat poster tentang apa? Tablik. Satu lagi. Nah, Baiklah, ini saya dari kelompok 1 karena ini hasil nah, jadi itu adalah karya dari kelompok 1. Mereka itu membuat poster tentang sifat wajib tablik. Kelihatan dari belakang? Kan? Kelihatan? Jelas kan? Nah, silakan duduk kelompok 1. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau tanggapannya? Hah? Kelompok 2. Ini bertanya kepada kelompok 1, silakan. dari kelompok 5 izin bertanya. Coba jelaskan karya poster dari kelompok 1.
Nah, kelompok 2 ingin meminta kelompok 1 untuk menjelaskan apa yang dibuat oleh kelompok 1 yaitu tentang sifat tabligh. Silakan jawab langsung. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi rasul itu wajib menyampaikan waktu kepada umat. Bagaimana kelompok 2? Kata kelompok 1, mereka itu membuat karya atau membuat poster sifat wajib yaitu tentang tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi seorang rasul itu wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Lanjut kelompok 2. Ibu memberikan penilaian terhadap poster atau karya anak ibu. Semuanya sudah bagus-bagus. Nah, beri tepuk tangan untuk anak ibu dulu. Karena sudah bekerja dengan baik, sudah selesai dengan waktu yang kita tentukan dan membuat posternya bagus-bagus. Dan ibu mau kasih penilaian yaitu berupa bintang yang dikasih maunya angka berapa? 10. 100. Angka berapa? 1000. Bisa mau angka 1000? Karena hasil karyanya bagus-bagus, bintang yang bernilai tinggi. Kelompok 1 mendapatkan bintang 90. angka 90. Tepuk tangan ke kelompok 1. Inilah hasil proyek kita pada siang ini pada materi beriman kepada Rasul dan sifat wajib Rasul. Bisa menyimpulkan pelajaran kita pada siang ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada siang ini? Ibu Nana, apa yang bisa kita ambil kesimpulan pada siang ini pelajaran kita itu? Belajar. Belajar tentang sifat wajib Rasulullah. Pintar anak ibu. Nah, benar. Kita sekarang belajar tentang sifat wajib Rasulullah. Jadi ibu perjelas kembali. Adapun kesimpulan kita pada siang ini itu beriman tentang kepada Rasul. Beriman itu sendiri artinya apa? Percaya atau ya? Percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Rasulullah itu ada. Itu artinya beriman kepada Rasul. Jadi sifat wajib itu ada berapa?
kita berdoa.